Oke, selamat datang di channel YouTube Saadiatul Munawwarah. Seperti biasa, di sini saya akan membahas tentang studi kasus yang akan dibahas. Sekarang itu pembahasan tentang Postes 61 modul 6. Untuk studi kasus yang pertamanya yaitu setiap mahasiswa memiliki identitas sebagai mahasiswa. Buatlah program yang dapat menghasilkan keluaran identitas mahasiswa dengan lengkap menggunakan C++. Nah, ini tuh merupakan tentang struktur. Jadi struktur itu merupakan fungsinya yaitu sangat penting untuk menyimpan data, menyimpan nama dan bilangan bulat yang akan digunakan dalam proses perhitungan. Struktur dan array merupakan suatu tipe data struktur yang terdiri dari atas elemen lebih sederhana. Perbedaan utama antara array dan struktur adalah bahwa elemen-elemen pada array harus bertipe data sama, sedangkan file-file pada struktur dapat berbeda tipe. Jadi bisa dilihat sekarang di strukturnya, kalau saya sudah membuat ini ya. Nah, ini merupakan script dari Postes modul 6, Postes pertama. Nah, jadi ada di sini. Di sini kita menggunakan headernya studio string h, type h, konio h. Nah, kenapa saya memasukkan maksimal 10? Jadi ini tidak bisa lebih dari 10. Oke. Untuk yang pertama, nah di sini itu merupakan batasan jumlah mahasiswa per kelas. Jadi jumlah mahasiswanya itu hanya 10. Ini merupakan program yang sangat sederhana. Nah, jadi di sini saya itu menggunakan tipe yaitu untuk pemilihan tombol ya. Jadi di sini ada untuk pemilihan tombol, untuk memasukkan data atau tidak, dan untuk melanjutkan atau tidak. Dan maksimal data yang 10. Jadi seperti tadi, yaitu define max-nya 10, data yang dimasukkan hanya 10. Dan di dalam struktur namanya data mahasiswa. Di dalamnya itu terdapat nama, yaitu yang pertama NIM dulu, kedua nama, tempat tanggal lahir. Ini elemennya hanya 20. Untuk tempat tanggal lahir juga sama 20. Kelamin juga sama 20. Jadi kalau misalnya lebih dari ini, otomatis itu akan di-enter secara langsung. Dan di sini untuk perhitungannya dalam kapasitasnya itu data maksudnya untuk yang max, yaitu ada struktur tambahan maksimal yang tadi tipe datanya maksimal 10, dan juga variabel tombolnya digunakan untuk pemilihan masukkan tombol. Jadi yaitu untuk memasukkan ya atau tidak, untuk melanjutkan atau tidak gitu. Nah, ini kan untuk perulangannya kita menggunakan dual. Nah, di dalam dual ini tuh akan terjadi proses masukkan dan juga akan melakukan perhitungan dari yang terkecil sampai terbesar. Oke, kita coba aja dulu ya. Nah, ini sudah masuk. Yang pertama kita masukkan name. Coba kita sesuai tidak. Kita masukkan name saya yaitu 2016 09 10 11 3. Masukkan nama Dina. Tanggal lahirnya Kuningan. Jadi karena ini hanya 20, saya menggunakan kuningan saja. Kalau misalnya
lebih dari 20 itu pasti langsung di enter ke jenis kelamin, ke nomor handphone seperti itu. Jenis kelamin saya perempuan, nomor handphone saya 089. Alamatnya saya dari Kuningan. Fakultasnya komputer. Kelasnya nah di sini seperti yang tadi ya, ini untuk tombol itu mau dilanjutkan atau tidak gitu. Jadi saya tidak melanjutkan karena sudah selesai. Nah, data mahasiswa ke-1 seperti ini gitu. Jadi ini tuh digunain untuk kapasitas maksimal. Terus di sini akan perulangan untuk menampilkan hasilnya. Jadi di sini bisa juga memasukkan gitu. Oke. Itu cukup saja untuk modul 6 post-test 1-nya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke post-test 2. Sebentar ya. Dan sekarang saya akan melanjutkan untuk post-test 6 bagian 2. Studi kasusnya itu merupakan, jadi kita akan membuat programnya aja langsung ya dengan menggunakan seperti biasa. Saya akan menggunakan bahasa C++. Nah, lagi-lagi di sini tentang struktur, yaitu variabel array yang di dalamnya semua variabel array yang terdapat pada struktur. Nah, studi kasusnya itu barang yang kita pernah miliki, terutama elektronik, memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Buatlah program penampilan data yang tersimpan dalam variabel array dalam struktur dapat ditampilkan berdasarkan input dari luar. Nah, jadi kasus ini dituju kepada masukkan inputan dari luar. Tuh. Salah satunya bisa di handphone ataupun di apa gitu. Jadi merupakan spesifikasinya. Jadi saya akan membuat tentang, di sini saya sudah membuat tentang handphone ya. Jadi spesifik handphone. Dan ini program yang telah saya buat. Saya di sini memasukkan datanya merupakan handphone, tipenya, spesifikasi dan harga. Ini sesuai banget saya sama pekerjaan saya. Nah, jadi di sini ada struct, itu akan ditampilkan kembali data yang telah dimasukkan. Nah, di sini data yang telah dimasukkannya di sini ya akan ditampilkan kembali. Jadi itu ada tipe datanya, tipe data string. Tipe data stringnya yaitu untuk spesifikasi harga dan merek. Dan define max-nya yaitu 10. Hanya 10. Jadi kalau misalnya lebih dari itu tidak bisa. Perlu data. Strukturnya di sini yaitu data spek HP. Nah, di sini data spek HP, di sini ada field atau elemen yaitu merek, tipe, spesifikasi HP dan harganya. Kalau harga bisa kita bebas mau berapa aja. Nah, di sini juga ada fungsi main. Ada variabel i. Variabel i ini untuk pengulangan tampilan. Dan di sini ada jumlah datanya. Gitu. Dan diawali dengan nilai 0. Dan tipe data char tombol untuk melakukan pemilihan dilanjutkan atau tidak. Gitu. Dan ini struct-nya yang berarti datanya spek handphonenya itu hanya 10.
yang akan disimpan data handphone hanya dengan kapasitas maksimal yaitu 10. Dan ini prosesannya ya, ini proses pengulangan data menggunakan do while. Seperti biasa kayak tadi kita menggunakan do while. Masukkan prosesnya di sini. Merek, tipe, spesifikasi harga. Menggunakan tipe data yang berbeda ya, yaitu string untuk memasukkan data yang jumlahnya banyak, merek dan spesifikasi, dan untuk harga kita akan menggunakan st1. Sekarang kita akan coba untuk merunningnya saja ya. Nah, ini tidak ada yang ini. Saya akan memasukkan mereknya yaitu Oppo. Terus masukkan tipenya yaitu F1S. Spesifikasinya 3/32 aja. 3/32 itu yaitu RAM-nya 3/32 GB internal, dan harganya yaitu 3.599. Nah, oke. Masukkan data atau tidak? Tidak. Nah, dan ini harganya. Itu harganya kurang dari 5.480. Jadi harganya 3.599. Oke. Karena kita sudah mengetahui hasilnya dan di sini kita sudah menggunakan struktur apa saja. Terima kasih banyak. Dan ini modul 6 post 1 dan 2 selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.